Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kepada kita dikisahkan tentang Paulus yang dihadapkan kepada mahkamah agama untuk disidang. Di hadapan mahkamah agama tersebut, Paulus berhadapan dengan dua kelompok besar keagamaan pada masa itu, yaitu kelompok orang-orang Saduki yang tidak mengakui kebangkitan orang mati dan kelompok orang-orang Farisi yang mengakui adanya kebangkitan. Berhadapan dengan dua kelompok ini, Paulus mengatakan, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Akibat pernyataan Paulus tersebut, kedua kelompok menjadi terpecah, dan kemungkinan bahwa Paulus akan mati karena diamuk kedua kelompok massa tersebut sangatlah terbuka lebar. Paulus pasrah, dan ternyata saudara-saudariku, Tuhan bekerja. Ketika Paulus merasa bahwa hidupnya akan berakhir, di situ ternyata Roh Kudus punya rencana lain. Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dari Yerusalem yang kecil itu, ternyata Tuhan memanggil Paulus untuk karya yang lebih besar, yakni di pusat dunia pada masa itu, yakni Roma. Dan dengan demikian, kesaksian Injil tidak lagi terbatas di daerah, tetapi akan tersiar ke seluruh bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara rohani sering terjadi pengalaman yang serupa dengan Paulus dalam hidup kita. Ketika kita merasa jenuh dengan pekerjaan, capek dengan segala tuntutan hidup, dan dengan segala masalah maupun derita yang kita alami, maka kita pada akhirnya pasrah kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga dan tak terprediksi. Dan ketika kita menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita justru diangkat oleh Tuhan ke karya yang lebih besar lagi. Hal ini cukup dapat kita pahami karena Yesus pernah bersabda bahwa karena kamu setia pada perkara kecil, maka kepadamu akan kuberikan perkara yang lebih besar. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, dan kabar gembiranya adalah bahwa kepasrahan kepada kehendak Tuhan merupakan wujud nyata dari sebuah cinta. Pasrah tidak berarti pasif. Kepasrahan adalah sebuah sikap aktif dalam mencintai demi hal terbaik bagi yang dicintai. Fokus dari cinta bukan lagi diriku, tetapi dirimu. Maka saudara-saudari, kalau kita pernah membaca kisah Paulus ini, kita sekarang dapat mengerti mengapa Paulus mengatakan bahwa bukan aku yang hidup, tetapi Tuhanlah yang hidup dalam diriku. Bukan tentang aku, tetapi tentang Dia yang kucintai. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta ini jugalah yang menjadi poin utama dari kesatuan yang diucapkan Yesus dalam doanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan saudara-saudariku, inilah sebuah kepenuhan hidup manusia, yakni kesatuan dalam cinta kasih. Cinta kasih yang mau saling menerima, bukan merasa diri paling benar dan paling suci. Cinta kasih yang mau saling menghargai secara setara sebagai sesama manusia, bukan cinta kasih sebagai bos dan bawahan, mayoritas minoritas, cantik jelek, kaya miskin, dan sebagainya. Cinta kasih untuk saling mengerti dan menghormati, termasuk mengerti dan menghormati perbedaan. Dan semuanya inilah saudara-saudariku yang terkasih yang hendaknya terus didialogkan dan diperdalam serta ditingkatkan, semurni cinta antara Kristus dan Bapanya. Semoga Tuhan memberkati kita.